Pemilik restoran ini sungguh berani tolak Ganjar yang akan makan di tempatnya. Wih, Pak Ganjar mau makan ditolak. Ulang tahunnya memenjarakan orang. Iya, serem ya. Halo viewers, balik lagi bersama kami, gue Sergi. Gue Ci Dalam di pastinya di reactionjpn.com ada cerita di balik berita. Siap. Kali ini kita mau bacain berita yang mana aja nih? Wah, seru-seru banget nih. Salah satunya. Ada soal Nikita Mirzani nih. Aduh, Nikita Mirzani. Apalagi? Terus ada soal Novel Baswedan. Novel Baswedan kenapa? Nanti ya. Oke, selanjutnya biar penasaran, kita saksikan di reactionjpn.com. Oke, Siap, berita Gaji. kelima nih. Kamu yang bacain ya? Ya. Siap. Nih, judulnya aku bacain dulu ya. Soal gini katanya. Dendi membandingkan Novel Baswedan CS dengan honorer yang tak lulus jadi ASN. Selengkapnya? Ya, betul. Nih, aku bacain dulu ya. Kata gini. Praktisi Humas Dendi Finsa membandingkan Novel Baswedan CS yang tak lolos tes kebangsaan TWK di KPK dengan sekian banyak honorer di kementerian dan lembaga negara yang juga gagal menjadi ASN. Gitu. Dendi ini mempertanyakan apakah para honorer yang tidak lulus menjadi ASN di instansi pemerintah ini juga bisa melapor ke sana gitu. Quote-nya gini, saya kira teman-teman lain seperti guru semua juga bisa melakukan melakukan lapor begitu gitu. Juga karena dia tidak lulus sebagai ASN, ucap Dendi dalam keterangannya kata gitu. Pernyataan itu disampaikan menanggapi langkah Novel Baswedan bersama puluhan pegawai KPK yang tak lolos TKW dalam rangka status menjadi ASN melapor ke sejumlah instansi. Gitu. Jadi intinya mereka tuh mempertanyakan apakah yang nggak lulus ini juga mereka tuh bisa melapor ke sana gitu. Jadi intinya meminta hak yang sama gitu. Yang Jadi dari berita ini ada rasa kecewaan ya. Iya benar. Lulus ya. Apalagi kan Novel Baswedan ini adalah termasuk yang senior. Banget terkenal senior, kan. Dan terus ada maksudnya banyak banget cibiran-cibiran dari netizen masuk ke dalam ranah lawan pemerintah oposisi gitu kan. Iya, betul. Karena Novel Baswedan ini di oposisi posisinya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Ici nih tes kewarganegaraan ini ya, tes kebangsaan ini layak nggak sih sebenarnya? Patut nggak sih untuk di KPK gitu? Menurutku sih patut-patut aja ya. Kan buat mengetes sejauh mana dia mengenal ini kebangsaan. Apalagi kan ada pertanyaan yang viral banget ya. Iya betul. Mau pilih Al-Quran atau Pancasila? Iya betul. Kacau ya? Iya. Sebenarnya nggak kacau sih, itu pertanyaan intelektual menurutku. Karena ketika orang menjawab milih salah satunya, rasanya tuh mereka udah salah kalau milih salah satunya. Iya betul, benar sih, benar. Karena Al-Quran dan Pancasila itu nggak bisa disamain. Beda, iya benar. Al-Quran di sini, Pancasila di sini. Bahkan kalau menurutku nggak sebanding lah. butir-butir Pancasila itu ada di dalam Al-Quran. Mungkin itu jawaban yang paling benar deh. Siap. Gitu, kayak gitu. Oke, kita bacain komentar. Ada Aku yang komentar bacain apa? komentar. Dari siapa nih? Kok diem-diem aja di sini? Sepi. Nah, dia kayak gini gimana gitu. Oke, dari Kusbiantoro Lau. Panjang banget nih. Kayak kenal Kusbiantoro. Oke. Membandingkan sesuatu yang tidak realistis dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Pegawai KPK itu sudah pegawai tetap yang karena adanya perubahan UU harus beralih menjadi ASN. Mereka ketika akan menjadi pegawai KPK telah melalui proses seleksi dan pendidikan yang panjang. Benar, saya setuju. Benar. Bahkan diantaranya adalah anggota Polri dan PNS yang kemudian memilih menjadi pegawai KPK. KPK itu sendiri dari dulu sampai sekarang adalah salah satu lembaga negara. Sekali lagi mereka sudah pegawai tetap KPK, sedangkan pegawai honor belum pegawai tetap dan juga belum mulai proses seleksi yang ditingkat secara internal. Nah, maksud dari Pak Kusbiantoro Lau ini nggak perlu lagi tes itu karena ketika sudah menjadi karyawan KPK ya dia udah menjadi ASN sebenarnya gitu. Tapi nggak secara apa legal ya, bener-bener ASN gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, panjang banget ya komentar. Panjang tapi memang ini perlu hal yang panjang gitu kalau untuk agar ini sesuatu yang jelas gitu ya. Kalau yang pendek-pendek kan rasanya nggak enak. Gitu. Okay? Siap.
Oke, kita masuk ke berita nomor 4. Keempat. Nomor Soal apa 4 nih? ini berita tentang kenegaraan juga nih, tapi masuk ke wilayah kriminal. Oh. Di Pontianak, TNI ini menangkap 80 orang. Wih, Siapa aja sih banyak. mereka gitu. Kita lihat ya, kita baca. Pontianak, prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas Yonif Mekanis menangkap 80 orang pekerja migran Indonesia atau PMI non prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI Malaysia. Wah. Ini sudah Masuk merugikan jalur dua lain negara ya. ini Iya bener. masalahnya. Terus Penangkapan dilakukan saat prajurit TNI memperketat pengawasan dan patroli di sepanjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, ya kan. Nah, kami intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait dengan mewabahnya serta memutus rantai penyebaran COVID. Ya benar juga. Iya, betul. Kalau misalkan ini sudah tidak melalui prosedural, ya bisa tanpa ada swab test, tanpa ada PCR, mereka masuk aja. Mereka nggak tahu kalau dia Puluhan ada orang COVID lagi, atau apa. betul. 80 orang, cuy. banyak. Gawat. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut 80 orang PMI itu kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi dan BP2MI, ya kan. Menurut keterangan dari PMI tersebut, selama di Malaysia mereka yang ada yang bekerja sebagai buruh kebun sawit, buruh cuci maupun pegawai restoran. Ya, Macam-macam, sama halnya iya. seperti ini. Merugikan dua negara sebenarnya. Kalau Udah. di Malaysia merugikan nama baik Indonesia gitu kan. Kalau dari Indonesianya ya membawa nama Indonesia buruk jadinya di mata Malaysia. Betul. Seperti itu. Ada mau ini Ada ya. komen apa aja sih? Masuk jalur tikus. Ketangkep. Betul. Nih, kita langsung ke komentar ya dari Ridwan Amri. Gitu. Katanya gini, hal yang begitu yang sangat berbahaya pulang ke Indonesia tanpa sepengetahuan, akhirnya dampaknya ke rakyat kita semua yang terkena imbasnya sampai ada penyekatan di Suramadu. Iya, betul. Itu Sepakat keren sih. tuh ya. Wih, Suramadu kan sangat chaos tuh. Tahu Tahu nggak beritanya? Chaos ya. Serem ya. Sampai padahal dia lucu nih Suramadu. Suramadu kan kita bahas ini karena dia Iya, benar. menyinggung Suramadu sih. Suramadu kan gratis ya, di swab test gratis ya. Ini orang Madura aneh-anehnya di swab gratis, dia ngamuk-ngamuk. Iri dengan apa? Iri dengan orang yang nggak di swab test, yang menerobos. Harus Iya. kan iri dengan sesuatu yang baik, ini iri dengan sesuatu yang buruk. Dia mau ngajak ini juga, mungkin semua itu mungkin harus dites menurut dia, tapi kan ya Ya intinya dia marah-marah lah di Suramadu tuh chaosnya seperti itu. Oke ya, semoga di Jakarta juga aman-aman aja. Kita selalu berdoa untuk Nusantara, Jangan lupa untuk prokes. Jakarta terutama untuk wilayah-wilayah yang sangat zona hitam gitu. Semoga kembali pulih dan Indonesia tentram, aman, semuanya sehat Ya. wa'alfiat. amin. Thank you. Amin. Lanjut. Alright, kita masuk ke berita nomor 3 Ya, ya. betul. Kayaknya reaction kali ini cepat sekali gitu. Nggak kerasa ya? Tiba-tiba udah nomor 3 aja gitu. Apa karena kita ngomongin kependekan atau gimana? Lagi pada puasa kayaknya. Kamu yang bos. yang lain tidak puasa, itu pada ngopi, pada ada yang ngerokok. Anak-anak kayak pada makan. Oke, lanjut ya. Yuk. Prajurit TNI AL melihat benda terapung di perairan Kepulauan Seribu. Wow. Langsung gerak cepat mengharukan katanya. Kita baca langsung. Oke. Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI 9 SBL 850 menyelamatkan seorang pelajar yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Jadi ini bukan benda sebenarnya, Tapi tapi manusia. Seorang anak ya? Seorang anak, tapi judulnya benda. Ya awalnya itu terlihat tuh seperti benda terapung. iya betul. Setelah dideketin kata anak, tolong, Seorang tolong," anak gitu. minta tolong. Minta tolong. Jadi saat patroli kami menemukan seorang anak tengah terapung-apung di tengah laut sekitar 25 nm atau sekitar 45 km dari daratan Banten. Kata Komandan KRI 9850 Mayor Laut Nanang Kunaivi dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin. Dia bilang apa? Ya, Nanang menjelaskan sekitar setengah 9 lah. KRI 9 itu yang sedang melaksanakan patroli keamanan laut di perairan barat laut Pulau Laki. Melalui juru pengawasnya melihat kontak visual benda terapung di haluan lambung kiri. Jadi di kapalnya itu seperti ada apa namanya? Benda. Oh, sinyal iya. benda. Wah, ini benda nih terapung nih apa nih? Kirain kan pesawat apa ya. Pas ketika disamperin. Atau bangkai apa ya? Anak kecil minta tolong. Ya. Nah, anak kecil ini namanya Ridho Ilhami. Ya, umurnya 14 tahun. Oh.
Bayangin 14 tahun Terapung. mengapung di tengah laut di Kepulauan Seribu, ya kan, Banten. Gara-garanya dia main speedboat, ya kan. Jatuh. Saking dari main speedboat, saking kencengnya jatuh gitu. Tahu nggak dia ngerapung berapa jam? Berapa? 3 3 jam. 3 jam itu kalau main PS sekitar 15.000, sejamnya 5.000. Ya ada daripada mengapung di laut, main speedboat di laut, mendingan rental PS di sana. Jadi saat perjalanan dia terjatuh dari speedboat gitu dan berusaha mengapung selama 3 jam. Sampai dengan ditemukan KRI yang sedang berpatroli gitu kan. Korban diantarkan menuju pos TNI Angkatan Laut Pulau Untung ya. Pulau Untung Jawa yang selanjutnya dipertemukan dengan keluarganya gitu. Dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa kehadiran unsur patroli TNI AL ini secara rutin di perairan Indonesia itu sangat menguntungkan. Salah satunya ya Membantu ini, banget, hal iya, ini bener. gitu kan. Terbukti bahwasanya Menyelamatkan. adanya program-program TNI patroli AL ini di Kepulauan Seribu ini menguntungkan sekali untuk warga sekitar Kepulauan Seribu. Bener-bener. Ya nggak nyangka aja kalau misalnya anak itu gitu 3 jam nggak ditemuin, maksudnya nggak ada yang patroli atau apa, kan dia juga, kita nggak ada yang tahu kalau misalnya tiba-tiba dia mungkin main speedboatnya sendiri terus jatuh, nggak ada yang nolongin kan, duh. Tapi Luar rata-rata biasa banget aku sih. pernah sebulan di Kepulauan Seribu ya. Sebulan. Emang Ngapain? waktu itu jadi duta Ilmu. pariwisata. Oh, di sana. siap. Jadi duta pariwisata Kepulauan Seribu tahun 2013 kalau nggak salah. Itu memang anak-anak kecil seumur 5 Sering pada tahun, main ya? 6 tahun, bahkan ya 14 tahun itu udah mahir berenang mereka di sana gitu. Jadi memang udah dibiarkan sama orang tuanya, terserah gitu. Terserah ya. Ya. Pasti nanti pulang. Tapi katanya. kerennya orang-orang tuanya juga yang memiliki fasilitas itu, speedboat, banana boat. Jadi anak-anaknya harus bisa bermain itu. Jadi sudah apa namanya, metabolismenya, mekanisme tubuhnya tuh sudah bisa ngeblend. Tapi kan meskipun gimana juga kan kita nggak ada yang tahu. Ini apa lagi? Oh. Oh, salah Pak, sini Pak. Oke, thank you. Lagi ngobrol ya. Makasih ya Pak. Makasih, itu masuk kamera. Hai dulu. Thank you ya. Iya, maksudnya kan kita tuh bencana nggak ada yang tahu. Oh ya, Kan puasa. jangan ditiru ya. Nggak, maksudnya kan kalau misalnya kita nggak tahu bencana tuh terjadi apa aja, meski kita selihai apa, sejago apalah Iya. gitu. Akhirnya yang namanya bencana kan kita nggak tahu, apalagi itu di Ya, tapi alam. untungnya jago loh, 3 jam Iya. mengapung di laut. Bener, tuh bener, top bener. loh. Gitu ya. Ada komentar apa Oh Eci? iya lupa. Sebentar aku taruh dulu ya. Gantian aku yang megang. Ya siap. Dari Muhammad Fadil Fadli. Katanya gini, bravo TNI AL, katanya gitu. Semoga anak tersebut kelak bisa menjadi prajurit TNI yang terampil dan tangguh. Oh amin. Didoain. Amin. Semoga itu keren itu baru. Itu doa yang Bisa paling jadi keren. contoh ya. Bisa jadi contoh karena mungkin punya pengalaman yang baik ya. Bukan buruk kalau Iya, menurut betul. aku kalau aku jadi anak itu ya. Baik karena ketemu sama bapak-bapak TNI Orang yang baik, gitu betul. kan, TNI Angkatan Laut, ditolong gitu. Apalagi dia memang jago berenang gitu. Untuk masuk ke AL ya gampang banget. Bener-bener. Siapa tahu dapat Tinggal akses ya. fisiknya aja Iya, training betul. gitu. Sip. Sip ya. Alhamdulillah kita masuk ke dalam berita nomor 2 ya. Kedua. Sorry. Ya, keempat kalau dari belakang. Iya, benar-benar. Jadi Ya. kita punya perspektif yang berbeda. Iya, nih. betul. Punya paradigma yang berbeda. Yang penting satu tujuan ya. Satu tujuan. Kamu belakang, aku depan. Wow, lanjut dulu. Siap. Siap ya. Judulnya, pemilik restoran ini sungguh berani tolak Ganjar yang akan makan di tempatnya. Wih, Pak Ganjar mau makan ditolak. Di Semarang ya, lebih tepatnya Jawa Tengah. Pusat keramaian seperti pasar, mal, dan restoran menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Seringkali tempat-tempat tersebut menimbulkan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan. Gitu kan. Iya, nggak hanya di Semarang, tapi di Jakarta pun banyak. Gitu Hampir ya. semua tempat. Tolong pasar didampingi, diatur dengan baik, kafe-kafe, restoran, dan tempat-tempat makan saya minta dicek, kata Pak Ganjar. Saya juga butuh pendampingan, Pak. Iya. Kan ini berdampingan. Lanjut. Ya. Jangan ada orang makan berhadap-hadapan, harus nyamping dan berjarak. Oke. Nyamping. Tasnya traveling ketika Kaici ngomong nyamping. Lanjut. Ya, Ganjar mengatakan berbagai pihak diantaranya Satpol PP, Bupati atau Wali Kota, Dispendiran serta TNI atau Polri harus rutin keliling melakukan operasi. Gitu kan. Kalau tidak mau tutup atau kalau tidak bisa take away. Gitu kan. Sebenarnya take away itu yang paling bagus kata Pak Ganjar. Bener, setuju. Selain buat keamanan
apa namanya buat ngebantu teman-teman atau UKM. saudara-saudara yang kerja di online ya. Iya betul. Ya untuk apa namanya? Para ojol. Ojol ya. Beberapa daerah lanjut Ganjar sudah bagus dalam melaksanakan pengetatan itu. Dia mencontohkan saat bersepeda di kota Semarang. Saya kemarin dia cerita nih, pas poin-poin penting ya. Saya kemarin sepedaan di kota Semarang. Pengen makan ayam tulang lunak, ya kan? Sepertinya enak dan cocok gitu. Jadi saya minggir gitu kan. Pak Ganjar minggir, tempatnya sepi, jadi saya pengen makan di situ. Ternyata pengelolanya bilang, mohon maaf Pak Ganjar, mboten saged tidak bisa. Nggak bisa. Gitu. Kalau kersa, kalau mau take away aja gitu, bawa dibawa pulang pulang. gitu. Ini bagus, saya apresiasi katanya. Top. Gitu. Mantap ya? Mungkin kalau bukan Pak Ganjar bisa jadi silakan makan di Iya sini. betul. Bisa jadi. Pas juga, tapi ya memang keren lah gitu loh. Artinya setidaknya seorang pemimpin daerah ketika datang warganya tuh ada rasa segan seperti Iya, itu. betul. Nah, memang bagusnya seperti itu. Ganjar juga menyempatkan diri menengok warga Kabupaten Semarang yang menjalani isolasi terpusat di Rusunawa Pringpus gitu. Jadi salah satu warganya menikah dengan orang lain di luar daerah dan diduga di antara mereka itu positif Ada yang COVID. positif. Ada di Rusun itu RT 04 desa sana gitu. Desa Tegalsari Krisnandar gitu. COVID gara-gara nikah sama orang luar daerah, nggak tahu gitu loh. Daripada batal nikah kan. Iya betul. Apa atau menunda-nunda pernikahan, takutnya dia batal, jadi ya udah paksa aja nikah. Kejadian ini juga nggak hanya di Semarang waktu itu Di beberapa daerah waktu itu, salah satu di Padang kemarin. Baru kemarin aku baca di jpnn.com pastinya, portal terutama kita baca berita. Akurat. Oke. Udah dari situ ada komentar apa sih di sini di Oh, iya. aplikasinya? Dari bentar aku lihat dulu di aplikasi jpn.com tentunya nih. Siap. Dari Adi Sutrisno katanya Adi gini. Sutrisno. Tadinya saya nggak begiti dia bilang. Salah typo ya. Begitu percaya sama COVID, tapi setelah positif baru sadar dan mengerti akan bahaya penyakit ini. Berjuang untuk bernafas aja susah kata dia gitu. Alhamdulillah sudah terlewat. Sekarang saya menjaga 3M kata dia gitu. Jaga 3M apa aja sih 3M? Pakai masker, Terus? sering cuci tangan, terus jaga jarak kayak kita. Pakai jaga masker jarak. itu P, sering cuci tangan itu S, jaga jarak itu J. Ini kan 3M. Menjaga maksudnya. Jadi memakai masker. Iya betul. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Satu Terus lagi. mencuci tangan Mencuci dengan tangan. menggunakan sabun gitu. Sip, jangan pada bandel ya. Siap. Nih tapi apa si Mas Adi apa Pak Adi ini kayak tapi ngomentarinnya di luar ini ya sebenarnya di luar berita itu maksudnya. Dia kan seharusnya kan beritain soal Pak Ganjar, tapi bagus sih dia sharing gitu. Dia pernah karena dia nggak percaya COVID, Ya. akhirnya dia kena. Iya, karena orang yang keluar-keluaran makan di tempat Bandel. restoran, ke mall gitu. Bukan karena memang kebutuhan, tapi memang dia sengaja, wah, gua nggak percaya COVID gitu. Jadi ya slow-slow aja gitu, tidak menjaga 3M. Nah, komentar Pak Adi ini menyadarkan kita bahwasanya orang-orang seperti itu tuh karena belum kena COVID aja gitu. Betul. Jangan sampai sih ngapain juga. Nggak enak pokoknya. Iya. Iya, betul. Siapa tuh ada yang lewat? Nggak, tadi aku mau ngomentarin soal yang tadi nih pemilik restoran top. Maksudnya gini kan dia Pak Ganjar ini kan petinggi maksudnya petinggi lah petinggi bisa daerah. dibilang petinggi daerah di situ. Tapi dia si pemilik restoran itu mau gitu, nggak menerima kan seharusnya kalau misalnya Pak Ganjar nih yang dateng, wah kapan lagi tempat gue didatengin silakan, gitu silakan, bahasanya. foto Tapi atau iya apa. betul. Tapi Tapi dia akhirnya menolak, gitu. demi menjalankan broadcast gitu. Ya, kesempatan emas gitu. Ya, semoga bisa dicontoh sama pemilik-pemilik restoran lainnya ya. Ya, sama kalau kita, Siapa aja sih, nggak usah harus- Kalau kita dikasih sakit, tinggal pilih mau rajin beribadah atau malah mau sambat sama Tuhan gitu loh. Kan Iya, betul. itu contohnya seperti itu. Bisa betul. Ya, keren ya. Iya. Oke, kita Yuk, lanjut lanjut. ke puncak berita. Yeay. Balik lagi di reactionjapan.com. Kita udah masuk ke peringkat pertama Berita nih. puncak ya. Berita paling puncak, berita Yang paling banyak fenomenal, dibaca. paling viral, paling banyak dibaca sampai jutaan pembaca. Banyak banget nih. Aku serahkan kepada Mbak Eci yang membaca. Nih kali ini ada soal Nikita Mirzani. Aku bacain dulu ya judulnya kata gini. Nikita Mirzani, .2. Kamu mirip nih kita bisa. Mirip apanya?
Kata gini, selamat ya akhirnya tersangka gitu. Iya, Buat terus? siapa ya? Fotonya bagus ya, Agus, lagi ini nih, lagi melet. menggoda ya. Lanjut. Oh siap. Gini katanya, aktris Nikita Mirzani memberikan pesan menohok nih untuk seterunya. Kali ini nih, kan banyak nih Nikita Mirzani sama ini loh, kemarin sama Nindi Ayunda, kemarin lagi sama banyak lah pokoknya. Nah kali ini sama Indra Tarigan. Indra Tarigan tuh pengacara kan? Iya betul, dia tuh pengacara dulu tuh 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu sekitar itu. Jadi dia itu pengacaranya si Chris Hatta. Jadi waktu itu Chris Hatta tuh melaporkan waktu itu soal dokumen pernikahan Iya, sama masuk. Hilda Fitria. Nah Hilda Fitria waktu itu masih pacaran nih sama Billy Saputra. Nah Billy Saputra ini kan waktu itu sohib banget nih sama Nikita Mirzani gitu. Nah kenapa dia mengucapkan selamat untuk Indra Tarigan itu? Jadi gini, pas dalam kasus itu tuh si Indra Tarigan tuh pas menjadi kuasa hukumnya si siapa tadi? Si Chris Hatta. Si Indra Tarigan ini pernah memposting unggahan gitu. Menyinggung Unggahan Nikita anaknya, itu? iya, anaknya si Nikita Mirzani, Loli panggilannya. Aduh. Nggak tahu apa-apa. Iya betul. Nikita ya. Mirzani apa Loli itu. Nah, dia memposting intinya ada kata-kata yang Menyinggung. menyinggung, seenggaknya nggak pantas lah untuk diunggah gitu, menjelek-jelekan gitu. Nah akhirnya Nikita Mirzani nggak terima, dia melaporkan si Indra Tarigan ini, meski udah sekitar 2 tahun tuh akhirnya tapi Masuk jadi penjara tersangka. akhirnya. Iya nih. Berhasil ya. Aku bacain dulu ya, katanya gini, quote-nya si Nikita nih kan. Teruntuk Indra Tarigan. Teruntuk. Sorry guys. Belum buka puasa. Pencitraan banget ya. Katanya gini, mending lu fokus aja sama status baru lu, katanya gitu. Sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Jangan manuver kemana-mana dah, kata dia gitu. Katanya gini, sudah fokus, sebentar lagi sidang ngadepin gue dan anak gue. Siapkan diri, rapatkan barisan, mari mau upacara kali katanya. Hahaha, katanya gitu. Terus Nikita juga pernah bilang nih, katanya, jadi ini tersangka si Indra Tarigan ini jadi kado buat anaknya. Jadi intinya anaknya ulang tahun gitu. dia mempersembahkan, tapi ulang tahunnya udah beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, bukan baru-baru ini ya. Ulang tahunnya memenjarakan orang. Iya, serem ya. Surprise. Kakak Loli ini hadiah buat kakak dari Mimi, katanya gitu. Bukan Mimi Kade ya. Orang yang sudah memposting muka kakak dengan caption yang tidak sepantasnya ditulis, katanya gitu. Perjuangan Mimi nggak sia-sia, katanya gitu. Terus Aset negara sih. iya. Terus dia tuh sempat juga ngucapin Selfie. ngucapin terima kasih untuk pihak kepolisian, katanya gini, selamat ya akhirnya tersangka, bravo kepolisian Indonesia gitu. Ingat ya netizen, yang salah kan tetap salah, kata dia gitu. Setuju. Kata Nikita ini gini lagi, dia aja lawyer katanya bisa kok dijadiin tersangka dengan barang bukti dan saksi yang cukup. Kalau mau salah ya salah aja, walaupun dia lawyer, Nggak pandangin walaupun ya. dia pejabat, salah ya salah. Betul. Mantap. Tapi ya udah itu. Ya. Coba kita kita bacain ya. komentar. dari aplikasi jpn.com. Dari Nama komentatornya namanya Yadi Said Abdullah. Jangan tertawa kalau nantinya akan berubah menjadi tangisan. Wow, udah itu aja komentarnya. Komentarnya singkat padat dan tidak jelas. Ya apa maksudnya? Ini dia mengarah ke siapa? Kita kan Iya nggak paham betul. ya. Apakah ke Nikitanya Nikita. karena dia sedang senang akhirnya? Senang, tapi memang seterunya masuk. paling masuk akal Dadak. ya ke Nikita sih. Nggak mungkin ke Indra Tarigan itu karena dia nggak mungkin tertawa kan. Oke, ya. Iya betul. Jadi Gimana nih? poin-poin yang kamu dapat dari kejadian ini gimana? Aku sih, misalnya setuju sih kayaknya sama Nikita. Kalau seandainya misalnya aku jadi orang tua nanti ya, jadi orang tua tuh melihat anak di kayak gitu, misalnya masa dia memposting dengan kata-kata yang nggak sepantasnya. Yang aku tangkap sih, pokoknya intinya Nikita Mirzani ini, pokoknya kalau lu nyinggung anak gue akan berada di paling depan, Iya. kata dia Iya. gitu. Ya, pisau aja bisa jadi apa, atau kan pisau dapur itu kan harusnya buat motong ya. Iya. Ini bisa buat ngebunuh. Ya. Sama sosial media harusnya buat penyebar kebaikan, mendiasporakan kebaikan, tapi ini adalah mendiasporakan keburukan. Iya betul. Ya, akhirnya jadi dia di penjara. Menurutku tapi ini ya pelajaran buat kita semua ya. Sangat mau semua ini. iya mau profesi kita apapun kan, ini tadi kita bicara soal Indra Tarigan tadi, Indra dia kan Tarigan. kuasa hukum. Intinya kan dia membela ya kliennya gitu. Iya. Tapi kok kalau bisa sih menurutku ya, jangan apa sih dendam pribadi atau misalnya gara-gara itu
jadi menjelek-jelekan gitu, Iya. jadi keranah pribadi. Jadi Iya. itu contohnya ke anak Nikita Mirzani, dia kan nggak tahu apa-apa, kan itu sama Nikitanya bukan Iya. sama anaknya. Masa segala anaknya juga diposting? Ya karena nggak ada Kayak bahan, gitu, nggak ada gitu. bahan untuk menyerang. Bisa, Jadi bisa. kena kemana-mana. Iya, maksudnya Biasanya kalau mau seperti itu. kalau mau profesional ya udah bela aja kliennya, nggak usah melebar kemana-mana gitu. Ya Kan udah. jadinya Ya, saya sih terima kasih sama polisian sudah adil seperti itu, walaupun Betul. dia lawyer atau siapa. walaupun 2 tahunan ya kayak kasusnya Ya, nggak baru apa-apa, nggak jadi masalah, tersangka gitu. ya betul. Ya. Gitu ya. Ya, betul. Alright, kita akhirnya sudah membicarakan 5 berita puncak. Terpopuler ya, dan pekan paling ini. puncak itu tadi Seru-seru banget tuh. Nyai Nikita Mirzani. Ya. Ada Pak Ganjar juga. Top, ya, paling keren lah gitu lah. Sip. Paling viral pembacanya itu ya Nikita Mirzani itu. Membuat viewers jangan lupa pokoknya komen Komen kalau misalnya berita-berita memang ada masukan jpn.com. dari Ya. teman-teman ya, dari viewers, dari sudut-sudut jpn.com. Siapa tahu pekan depan kita bacain komentar-komentar yang kamu tulis. Iya Ya. pasti ya. Terusan apa namanya, kalau misalkan memang ini videonya bermanfaat, banyak faedahnya, silakan share ke teman-teman, ke grup keluarga, grup kantor, Ya, betul. grup komunitas-komunitas ya. Ya sukses terus buat kalian semua yang nonton reaction jpn.com ini. Doakan kami juga untuk tetap istiqomah Betul. Sehat-sehat pokoknya di tengah pandemi. menampilkan berita-berita populer dari jpn.com ya. 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 Kami mohon pamit, dari saya Sergi. Gue Eci, Eci. sampai jumpa Sampai di jumpa di reaction jpn.com minggu pekan depan. Ya, dah. depan.